warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wahyudi Marian Patopoy Ostiatmojo. Saya dosen program studi komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina. Saya merupakan dosen praktisi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai wartawan di beberapa media nasional maupun internasional, antara lain di Jakarta Post, di Indonesia Time, SI Simbon, Internews, Tempo, juga jurnal nasional. Karena itu sesuai dengan kompetensi saya mengampu mata kuliah yang terkait dengan jurnalisme dan media. Selanjutnya saya akan tunjukkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar jurnalistik. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai jurnalistik, serta mampu melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan jurnalistik. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini mempelajari pengertian, sejarah, elemen, dan kode etik jurnalistik. Mahasiswa juga akan mempelajari pengertian dan jenis-jenis berita, nilai berita, teknik reportase, wawancara, dan menulis berita, serta tren-tren terbaru dalam jurnalistik. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain adalah memiliki kemampuan untuk memahami pertimbangan etis, budaya akademik, dan bertanggung jawab secara profesional. Kemudian memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis serta bertindak kreatif dan inovatif, dan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan di bidang sains, teknologi, dan sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah dari dasar-dasar jurnalistik ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep terkait jurnalistik dan sejarah perkembangan jurnalistik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan elemen jurnalistik, kode etik jurnalistik, sistem pers, dan hukum terkait pers. Mahasiswa juga bisa menguasai teknik dasar reportase, wawancara, dan penulisan, serta penggunaan sejumlah perangkat teknologi dan komunikasi yang digunakan dalam kegiatan jurnalistik. Mahasiswa juga mampu mengidentifikasi dan membandingkan tren-tren mutakhir jurnalistik di dunia maupun di Indonesia. Buku utama yang dijadikan bahan pembelajaran ini dari Richard Craig, Online Journalism, dan dari Richard Gibel, Print Journalism, A Critical Introduction. Kemudian bukunya Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism. Buku-buku seandainya saya wartawan Tempo dari Gunawan Muhammad itu juga saya gunakan untuk bahan pelajaran tentang penulisan. Tulisan saya dalam jurnal maupun book chapter juga saya jadikan rujukan, seperti tantangan sertifikasi kompetensi wartawan dan pandangan tokoh pers terhadap etika media baru. Nah, dalam dasar-dasar jurnalistik ini, mahasiswa diharapkan bisa menguasai konsep-konsep dasar dan juga bisa
mempraktekkan beberapa teknik jurnalistik, terutama untuk liputan, wawancara, dan juga penulisan berita dan feature. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk perkuliahan dasar-dasar jurnalistik. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang 10 elemen jurnalisme. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang elemen jurnalisme, saya akan review sedikit materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah jurnalisme dan juga perkembangan studi tentang jurnalisme atau jurnalistik ya. Nah, saya ingin review dengan menyampaikan pertanyaan ya. Kapan dan di mana munculnya kegiatan jurnalistik di masa awal? Saya Pak. Silakan Lisa. Jurnalisme itu pada pembelajaran sebelumnya, jurnalisme itu muncul pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada zaman Julius Caesar, Pak. Jadi awalnya si jurnalisme itu atau berita-berita itu muncul dari mulut ke mulut, lalu berubah seiring zaman juga berubah jadi tulisan seperti itu. Jadi munculnya itu pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada masa Kaisar Julius Caesar. Oke, terima kasih. Nah, kemudian silakan ditambahkan ya, bagaimana ceritanya sehingga apa yang terjadi pada masa Romawi kuno itu dianggap sebagai awal mula kegiatan jurnalistik. Kisahnya seperti apa? Ada kegiatan apa sehingga itu dianggap sebagai awal munculnya kegiatan jurnalistik? Ya, silakan, Cynthia. Oke, jadi dari zaman dulu kan ya pasti yang udah bisa ceritain tadi tuh, Kaisar tuh suka memberikan informasi, pengumuman dan lain-lainnya. Dan awalnya itu di lapangan terbuka gitu, tapi pada akhirnya menyatu di sebuah papan pengumuman. Nah, karena itu di papan pengumuman jadi para pedagang, orang-orang masyarakat sekitar tuh memerintahkan budaknya gitu ya untuk mencari informasi di papan itu gitu. Jadi kayak nyari informasi tersebut, mulailah ada kegiatan mencatat, mencari informasi gitu kan di papan pengumuman itu. Nah, selanjutnya itu mulai ada kegiatan menulis, report dan lain-lain yang menjadi awalan gitu ya dari kegiatan jurnalistik. Ya, tepat ya. Jadi dari situ maka kan pekerjaan jurnalistik kan mencari informasi, mencatat, kemudian menyampaikan kepada khalayak gitu ya. Itu jadi masih pada ingat ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi baru tentang 10 elemen jurnalisme ya. Jadi elemen jurnalisme ini diambil dari bukunya Bill Kovac dan Tom Rosenstiel ya. Jadi seperti yang sudah ada di daftar referensi terkait dengan elemen jurnalisme, ini Bill Kovac dan Tom Rosenstiel ini pada tahun 2001 menulis buku dengan judul Elements of Journalism ya. Kovac dan Rosenstiel itu awalnya merumuskan 9 elemen jurnalisme ya. Kesimpulan ini didapat dari kegiatan dari Committee of Concerned Journalists yang mengadakan banyak diskusi dan wawancara yang melibatkan 1.200 wartawan dalam periode 3 tahun. Jadi
pemikiran Kovacs dan Rosenstiel itu merupakan himpunan dari hasil diskusi dengan para wartawan di Amerika Serikat itu. Nah, kemudian tahun 2010 Kovacs dan Rosenstiel menambahkan satu elemen jurnalisme, yaitu hak dan tanggung jawab warga terhadap berita. Nah, kenapa muncul penambahan satu elemen ini? Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana warga masyarakat itu semakin mudah untuk memproduksi dan menyebarkan informasi juga, sehingga mereka juga harus punya hak dan tanggung jawab ya, dalam pemberitaan gitu ya, dalam menyebarkan berita dan informasi. Nah, kemudian buku Elements of Journalism edisi revisi tahun 2014 itu Kovacs dan Rosenstiel sudah menyebutkan 10 elemen ya. Apa saja 10 elemen itu kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama, journalism first obligation is to the truth ya. Jadi kewajiban pertama jurnalisme itu adalah pada kebenaran. Artinya bahwa jurnalisme, para wartawan, media itu harus menyampaikan kebenaran ya. Berita itu harus benar, harus objektif, harus sesuai dengan fakta. Yaitu kalau sekarang di media sosial itu banyak berita palsu, hoax dan sebagainya, itu bukan karya jurnalisme ya. Kalau ada media mainstream yang membuat hoax, berarti dia melanggar elemen pertama dari jurnalisme ini ya. Kemudian yang kedua, loyalitas pertama dari jurnalisme itu pada warga negara. Jadi seorang wartawan atau media itu bisa punya banyak kepentingan ya, kepentingan wartawan, kepentingan media itu kan bisa punya kepentingan kepada kepentingan pemerintah, kepentingan bisnis dari pemiliknya, mungkin wartawan juga punya interest pribadi atau kepentingan kelompok ya. Tapi semua kepentingan-kepentingan itu harus dikalahkan oleh kepentingan publik. Karena itu jurnalisme harus diabdikan untuk kepentingan publik ya, kepentingan warga masyarakat secara luas ya. Kemudian yang ketiga, esensi atau inti dari jurnalisme itu adalah disiplin verifikasi. Nah, karena itu dalam jurnalisme, dalam pekerjaan seorang wartawan itu ada prinsip check and recheck ya. Jadi seorang wartawan ketika mendapatkan informasi, dia tidak boleh langsung menelan begitu saja, langsung menerima begitu saja, tapi dia harus melakukan cek dan recheck, melakukan konfirmasi, rekonfirmasi, dan juga perlu mengecek juga dengan kenyataan atau realitas yang ada di lapangan ya. Kemudian expressioners must maintain independence from those they cover. Apa yang dimaksud dengan independen bagi seorang wartawan? Mungkin ada yang punya pendapat yang dimaksud independen apa? Independen berarti kalau dari yang Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya, konektivitasnya adalah seorang wartawan itu tidak boleh memihak blok manapun, jadi harus tetap lurus untuk menginformasikan yang benar. Ya, independen itu artinya dia punya kemandirian dalam bersikap dan bertindak ya. Nah, terutama ada kemandirian sikap terhadap
para pihak yang mereka liput ya, seperti terhadap narasumber misalnya. Kalau narasumbernya mempengaruhi agar menulis sesuai kepentingan narasumber gitu ya, ya tidak boleh mengikuti begitu saja. Dasarnya harus pada fakta kebenaran tadi ya, tapi bukan kepentingan narasumber misalnya ya. Kemudian it must serve as a monitor of power ya. Jadi jurnalisme itu harus menjadi pengawas kekuasaan ya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada istilah watchdog atau government watchdog ya. Jadi pengawas dari pemerintah atau kekuasaan. Nah, jurnalisme dan media itu juga punya peran itu. Karena itu media dan jurnalis itu harus selalu kritis terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan ya, atau mereka-mereka yang berkuasa. Bukan hanya pemerintah, mungkin bisa juga aparat, bisa juga konglomerat yang berkuasa atas ekonomi, itu juga harus dikritisi ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak. Silakan satu. Tadi sebelumnya Bapak menyebutkan bahwa di 10 elemen jurnalisme itu salah satunya harus menyediakan forum untuk kritik dan kompromi publik. Nah, saya menanyakan apa yang terjadi bila tidak ada forum untuk kritik dan kompromi publik ini, dan mungkin bisa diberikan contoh Pak untuk forum untuk publik yang disediakan untuk media saat ini itu seperti apa? Ya, saya kira bagus ya pertanyaannya. Kalau tidak ada forum untuk kritik dan kompromi, maka bisa jadi pemerintahnya tidak ada kritik, bisa mengarah kepada pemerintah yang otoriter, diktator, karena tidak ada kritik dari media maupun publik gitu ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, misalnya ada perusahaan mencemari lingkungan, tidak ada kritik, tidak ada pemberitaan ya, kerusakan itu akan terjadi terus ya. Itu pentingnya kritik. Kemudian bentuknya apa? Forum untuk publik itu, kalau di koran-koran, majalah itu misalnya ada surat pembaca, yaitu yang memuat pandangan-pandangan dari para pembaca. Demikian juga di media online ya. Kemudian ada juga rubrik opini yang berisi pandangan-pandangan dari masyarakat secara luas ya, untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kemudian kalau sekarang di televisi misalnya ada program talk show. Talk show itu kan juga berisi pendapat dari berbagai pihak ya, entah para akademisi, para aktivis NGO, para praktisi juga ya, kemudian mungkin menghadirkan pemimpin buruh gitu ya. Itu kan juga untuk mengakomodasi pandangan-pandangan dari berbagai pihak ya. Kemudian sekarang di media online juga ada forum-forum yang bisa menampung pendapat masyarakat. Misalnya pembaca bisa memberi komentar atas berita ya. Kemudian ada polling online misalnya ya. Itu kan bisa mengakomodasi ya pendapat-pendapat dari masyarakat ya. Itu bentuknya ya. Saya lanjutkan dengan elemen berikutnya ya. Tadi sudah sampai it must serve as a monitor of power ya. Berikutnya it must provide a forum for public criticism and compromise ya. Jadi tadi sudah dibahas juga ya.
Jadi saya lanjutkan, it must strive to make the significant, interesting, and relevant. Jadi elemen berikutnya itu jurnalisme harus membuat apa yang penting itu menarik dan relevan. Artinya ketika mengemas berita, ketika menulis berita atau menyiarkan berita dalam bentuk audio maupun video, yaitu wartawan, media itu harus berusaha menampilkan hal-hal yang penting itu menarik bagi publik dan relevan. Ya, artinya tulisannya juga harus bagus, ya, foto visualnya harus bagus sehingga pesan itu yang menarik bagi publik dan tersampaikan dengan baik kepada publik dan relevan juga. Artinya berita itu yang penting itu memang terkait dengan kepentingan publik, itu relevan, ya. Kemudian it must present the news in a way that is comprehensive and proporsional. Jadi berita itu harus dibuat komprehensif dan proporsional. Komprehensif itu artinya melihat persoalan dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, ya. Kemudian juga proporsional. Proporsional apa artinya? Ya, bisa ngomong seimbang. Seimbang bisa, tapi proporsional itu ya sesuai dengan porsinya, ya. Jadi kalau misalnya sebuah peristiwa atau isu yang besar ya dikasih ruang yang besar, misalnya dijadikan berita utama atau headline, ya. Tapi kalau berita kecil ya dibikin kecil aja gitu, ya. Jangan berita kecil dibesar-besarkan, berita besar ditutupi, ya itu enggak benar, ya. Jadi berdasarkan pertimbangan jurnalisme, ya, pertimbangan nilai-nilai berita, ya. Lalu para praktisinya memiliki kewajiban untuk menggunakan hati nurani. Jadi seorang wartawan ya harus menggunakan hati nuraninya ketika misalnya dia dihadapkan pada situasi ada pemberitaan atau isu yang mungkin punya potensi menimbulkan huru-hara misalnya, ya. Apakah itu harus diberitakan atau tidak? Ya, dia bisa mempertimbangkannya dengan nalar, pikiran, dan hati nuraninya. Nah, itu pertimbangan etis juga, ya. Jadi, dan yang terakhir, citizen have rights and responsibilities when it comes to the news as well. Jadi sekarang warga biasa, ya, warga masyarakat secara umum juga harus punya hak dan kewajiban terhadap berita. Kenapa begitu, ya? Karena di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih ini kan setiap orang bisa dengan mudah mencari informasi, kemudian memproduksi informasi atau berita dan menyebarkannya, ya. Karena itu ya makanya Kovacs dan Rosenstiel itu menambahkan elemen terakhir ini, ya, sebagai elemen yang ditambahkan kemudian, ya, karena terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan situasi, ya, di mana masyarakat umum itu juga bisa melakukan kegiatan jurnalistik sebenarnya, ya. Jadi sekarang jurnalistik bukan hanya monopoli dari para wartawan, tapi juga bisa dilakukan oleh warga yang kita kenal sebagai apa sebutannya? Citizen journalism, ya. Jadi citizen journalisme atau jurnalisme warga, yaitu perkembangan dari jurnalisme yang melibatkan warga masyarakat secara umum, ya, berkat teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang. Nah, mungkin itu materi terkait dengan elemen-elemen jurnalisme, ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau udah jelas semua, saya akan tanya sedikit, ya, dari tadi bagaimana
seorang wartawan itu membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan. Bagaimana caranya? Siapa yang mau coba menjawab? Kalau wartawan membuat suatu hal yang menarik itu biasanya itu kan kita melihat pertama itu dari cover beritanya gitu. Karena biasanya ketertarikan orang untuk misalnya baca berita atau karya jurnalisme itu salah satunya adalah apa yang dilihat pertama kali gitu, kesan terhadap misalnya covernya gitu. Dan juga mungkin judulnya juga mungkin itu akan menarik Pak. Ini kan dalam konteks yang lebih sederhana. Misalnya saya membaca suatu berita dengan judul yang sudah keren aja itu akan membuat saya tertarik untuk membacanya. Tapi kalau misalnya suatu berita, meskipun beritanya mungkin penting, ketika misalnya dikemas secara biasa saja, dengan cover yang biasa saja ataupun judul yang biasa saja, itu ketertarikan audiens mungkin kurang gitu. Jadi pada secara teknisnya mungkin pertama kali yang membuat orang tertarik itu adalah dari bagaimana seorang jurnalis atau wartawan itu merangkai kata-kata yang digunakan di judul dan juga cover dari berita yang diberikan. Ya, saya kira itu tepat ya. Jadi kalau misalnya di majalah itu yang dijual ya halaman sampul itu ya, covernya itu menarik, itu orang pengen lihat isinya. Demikian di koran misalnya judul headline-nya itu menarik gitu ya, dengan mungkin juga visualnya gitu ya, itu juga menarik ya. Demikian juga kalau saya kira di televisi itu juga visualnya juga harus menarik ya. Jadi itu di antara cara-cara untuk membuat hal yang penting itu menarik dan relevan ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, silakan. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri pertemuan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya dalam pertemuan ini. Saya kira cukup bagus tanya jawab yang berlangsung, dan nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya pada minggu depan ya. Oke, dari saya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.